Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallahul malikul alam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pada yang saya hormati Bapak Muhammad Ali MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat. Yang saya hormati, izinkan kali ini saya untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam penyampaian materi untuk memenuhi persyaratan ulangan tengah semester. Perkenalkan, nama saya Nisrofatul Hamidah Alimah, NPM 1901011088, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang materi pernikahan. Pengertian pernikahan sendiri itu secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dengan perempuan dalam ikatan yang syah menurut agama. Dari akad juga muncul hak dan kewajiban dari pasangan masing-masing. Ketentuan mengenai sebuah pernikahan sudah Allah firmankan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu hidup tentram bersamanya, dan Dia juga telah menjadikan di antaramu suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum berpikir. Quran surat Ar-Rum. Hal ini seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan kita dan lebih membentengi farji atau kemaluan dari kita sendiri. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu dapat membentengi dirinya dari hal-hal maksiat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi demikian, berdasarkan konteks dan keadaan yang dialami seorang muslim, bahwasanya hukum dalam menikah adalah sunnah. Tetapi dalam demikian Rasulullah SAW bersabda, "Nikahilah wanita-wanita yang bersifat penyayang dan subur ataupun banyak anak, karena aku berbangga-bangga dengan jumlah kalian di hadapan umat lain kelak pada." Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni materi syarat dan rukun dalam pernikahan. Itu yang paling utama adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah wali untuk mempelai perempuan, dari mempelai perempuan. Jadi yang ketiga yakni adalah saksi dari kedua belah pihak. Jadi saat dilaksanakan akad pernikahan tersebut itu maka harus ada dua saksi masing-masing. Yang keempat adalah mahar. Nah, mahar atau mas kawin ini sangat penting dalam pernikahan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peminangan. Peminangan itu sendiri adalah dilaksanakan ketika sebelum pernikahan atau akad itu dilaksanakan. Biasanya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Peminangan itu setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dinikahi, maka si laki-laki tersebut akan meminang si wanita tersebut untuk dinikahi sesuai dengan kriteria bagaimana yang telah laki-laki itu inginkan. Peminangan adalah penyampaian kehendak, keinginan dari laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam bahasa Melayu itu
tapi kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan hibah. Nah, hukum peminangan di dalam Al-Quran dan hadis, banyak yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan itu sendiri, sebagaimana perintah untuk mengadakan pernikahan itu dengan kalimat yang peminangan ini adalah mubah, jadi boleh dilakukan apabila sudah waktunya yang tepat itu dilakukan gitu. Atau menyampaikan ucapan peminangan itu ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang. Yang kedua menggunakan ucapan selanjutnya, yakni tentang akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak laki-laki yang melangsungkan pernikahan ataupun ijab qabul. Dalam pernikahan yang dimaksud dengan ijab qabul adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya atau perempuan yang di bawah perwaliannya. Jadi akad nikah itu boleh dilaksanakan secara sederhana, boleh dilaksanakan secara besar-besaran, itu tergantung dari keluarga masing-masing. Kalau sendiri tidak boleh diwakilkan. Jadi siapa yang ingin menikah ya dia laki-laki itu yang melaksanakan, tidak boleh diwakilkan adiknya, tidak boleh diwakilkan bapaknya, tidak boleh diwakilkan siapapun, tidak bisa. Ya harus dia sendiri gitu. Akad nikah di Islam itu berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat, ijab dan qabul. Selanjutnya yakni tentang mahar atau mas kawin. Mahar yakni suatu hal yang diberikan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan sebagai pengikat ataupun sebagai tanda bahwasanya wanita tersebut sudah dinikahi oleh seorang laki-laki. Dan mahar itu sendiri dikatakan sebagai syarat wajib dalam pernikahan, karena kalau tidak ada mahar maka syarat sahnya tidak terpenuhi dalam pernikahan gitu. Jadi mahar itu sendiri kedudukannya milik mutlak dari seorang wanita. Nah, mahar ini bisa laki-laki yang memberikan ataupun perempuan yang meminta seperti itu. Dan sebaik-baiknya wanita ialah yang meminta maharnya sedikit. Dan ciri-ciri wanita yang solehah itu apabila dia meminta maharnya sedikit, tidak berlebihan gitu. Memberikan mahar itu kepada seseorang yang lain ya tidak apa-apa jika wanita itu sudah ikhlas gitu. Jika ingin pergunakan untuk keperluan keluarga ya tidak apa-apa. Jika wanita itu ikhlas, sarannya wanita itu harus ikhlas. Semisal gini aja, kita diberikan mahar dari seorang suami itu 500.000, lalu kita belikan sebuah pohon, satu pohon itu, lalu pohon itu tumbuh menjadi tumbuhan. Nah, lalu ketika anak kita meninggal, mati dulu. Nah, misalnya anak kita sakit, maka kita ambil tuh pohon, kita ambil satu, kita masukkan, kita rebus, kita jadikan obat bisa, karena mahar itu sebagai tanda dan sebagai obat untuk keluarga itu. Jadi mahar itu punya wajib diberikan dari seorang laki-laki untuk istrinya. Dan mahar itu hak mutlak seorang istri yang diberikan dari suaminya. Materi yang selanjutnya yakni tentang poligami dalam Islam. Nah, mengenai konsep poligami ini sendiri, poligami itu yang paling umum itu ditemui adalah laki-laki yang menikahi beberapa wanita atau perempuan dalam satu waktu. Maksudnya ini
dalam waktu itu laki-laki itu menikah lagi, lalu menikah lagi. Nah, itu dinamakan sebagai poligami. Disebutkan di dalam kitab dan hadis bahwa beristri lebih dari satu memang diperbolehkan bagi laki-laki yang memenuhi syarat tertentu. Salah satu syarat bagi seorang laki-laki untuk menjalankan poligami adalah harus mampu dan adil. Jika seseorang laki-laki itu tidak mampu dan tidak adil, maka tidak boleh dilakukannya poligami. Karena syarat dari poligami itu sendiri, laki-laki tersebut harus mampu dan adil. Jika tidak mampu dan adil, maka tidak boleh dilaksanakan poligami itu. Seperti itu. Maksudnya itu adil dalam apa? Dalam pembagian waktu antara istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat gitu. Dan harta, jadi semua istrinya harus terpenuhi. Setiapnya ini harus tercukupi, terpenuhi, dan tidak ada yang maksudnya tidak bisa makan atau tidak boleh. Jika satu bisa makan, semua harus makan. Tapi kalau salah satu bisa makan, satunya nggak bisa, itu namanya tidak adil. Maka dari itu tidak boleh dilaksanakan poligami. Banyak orang yang berpendapat itu bahwa poligami dalam Islam adalah sunnah. Namun jika dilihat dari sisi hukum, umumnya para ulama berpendapat bahwa poligami sesungguhnya bukanlah sunnah, melainkan mubah, boleh, bukan sunnah, tapi mubah. Poligami tentu bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh siapa saja. Ketika hendak berpoligami, seseorang laki harus bercermin dahulu apakah ia memenuhi syarat untuk melakukannya atau tidak. Seperti itu. Ketika syaratnya telah dipenuhi dan istrinya mengizinkan, maka boleh. Tapi jika istrinya tidak mengizinkan dan syaratnya tidak memenuhi, ya jangan berpoligami. Namanya syaratnya sudah tidak terpenuhi mau poligami, nanti kasihan kan yang istri yang satunya gitu. Syarat dan hukum poligami. Poligami dalam Islam mementingkan izin dari istri pertama. Tidak banyak yang menjadi bahwa izin dari istri pertama merupakan salah satu syarat keberhasilan berpoligami. Nah, jika istrinya itu yang pertama sudah mengizinkan ikhlas lillahi ta'ala, maka syarat poligami itu sudah terpenuhi. Ya, namun asalkan dia harus mampu, harus seimbang, harus adil kepada istri pertama, 2, 3, dan 4. Dan tanpa izin dari istri pertama atau jika dilakukan secara sembunyi, poligami justru menjadi pemicu perceraian. Maksudnya kalau dilakukan secara sembunyi dan dia tiba-tiba menikah atau gimana, itu bisa jadi itu nanti menyebabkan perceraian antara dia dengan istri yang kedua gitu. Yang ketiga yakni dampak poligami dalam rumah tangga. Walaupun beberapa data menunjukkan bahwa poligami dapat memicu perceraian, tak sedikit poligami yang berjalan sukses. Itu contohnya seperti almarhum Ustadz Arifin Ilham dengan seorang istri dan Puspo Wardoyo, seorang pengusaha restoran yang memiliki 4 orang istri. Intinya tuh seperti ini. Ketika ingin poligami, 1, dapat izin dari istrinya. Yang kedua, harus adil dan mampu membagi waktu dan harta kepada istrinya. Seperti itu. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Banyak sekali kekurangannya, tidak ada lebihnya. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.